Salah satu cara pengobatan nabawi yaitu dengan menerapi diri dengan doa-doa, dengan Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Menuju surga berat. Menuju surga itu nggak gampang. Tapi kalau orang yang menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalan menuju surga. Padahal berat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Ya. Yang dibenci oleh nafsu. Kamu betah mondok? Betah, bohong. Enak nggak mondok? Enak, bohong. Makannya enak gak? Enak, bohong. Bohong dia. Nggak enak. Enaknya itu di rumah nonton TV. Enaknya itu di hotel. Enaknya itu di mall. Iya, karena syahwat. Manusia ada syahwat. Kalau mondok berat. Tapi kalau betul-betul dia menuntut ilmu sungguh-sungguh, Allah mudahkan jadi nikmat. Allah mudahkan jadi betah. Ya. Zaman dulu itu ulama-ulama Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu mereka orang-orang yang enggak kaya, biasa. Bahkan sering puasa karena nggak punya modal mondoknya. Tapi jadi imam kan, imam-imam besar, ulama-ulama besar. Karena mereka mau berjuang di pesantren lillahi ta'ala. Akhirnya Allah jadikan nikmat hidup di pesantren. Malah ada yang nggak pulang-pulang, malah ada yang nggak kawin-kawin di pondok pesantren. Saking betahnya di pondok. Begitu. Imam Nawawi jomblo sampai mati. Kitabnya puluhan. Ada di mana? Apa di sana saja? Di seluruh dunia ada. Kitabnya dipakai. Ya, kitabnya semua dibaca. Barokahnya itu seluruh dunia menyebar karena beliau lillahi ta'ala ikhlas. Akhirnya Allah mudahkan semua itu. Allah mudahkan itu semua. Dan jalan menuju neraka itu huffatin nar bisyahwat. Dan jalan menuju neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Enak semuanya, pokoknya jalan ke neraka tuh enak. Pacaran enak nggak? Enak. Nggak enak, bohong. Bohong kamu. Nyolong. Kamu ke warung misalnya nyolong nggak pakai duit, enak nggak? Enak, tapi dosa. Perbuatan dosa itu. Ya, mencuri enak, gampang, nggak usah kerja. Syahwat semua. Udah di rumah aja tiduran, nggak bantu orang tua, nonton TV misalnya. Lihat handphone misalnya. Syahwat semuanya, tapi itu menjerumuskan kita, memudahkan kita masuk neraka. Na'udzubillah min. Nah, syahwat ini salah satu tunggangannya setan atau iblis. Setan itu sebenarnya lemah, tapi kuatnya itu karena manusia itu ada nafsu, ada syahwat. Ada syahwat. Jadinya dikuasai di situ. Ditumpangi, ditunggangi syahwat ini oleh setan. Jadi tambah parah manusianya. Jadi tambah parah manusianya.
Kalau sudah syahwatnya diumbar, kadang-kadang hilang akalnya dan kadang-kadang hilang agamanya. Nggak peduli itu orang tua, dicaci maki, ngomong hus saja itu nggak boleh, apalagi caci maki, apalagi sampai mukul. Sekarang di luar sana bukan cuma mukul, dibunuh orang tuanya. Naudzubillah min. Banyak kejadian beritanya itu. Kamu kan di pondok nggak pernah dengar. Ada yang rumahnya dibakar, pakai bensin, kebakar rumahnya. Ada orang tuanya di situ. Gara-gara nggak dikasih uang buat beli narkoba, dibakar rumahnya. Ada juga yang istrinya kemarin, ini hari apa? Hari Senin kemarin. Hari Senin kemarin ada berita, nggak tahu saya di Lampung atau di mana itu. Yang istrinya itu dibunuh pas ngajar SD. Gara-gara putrinya itu dinikahkan dan suaminya nggak dilibatkan. Mantan suaminya nggak dilibatkan, padahal anaknya itu nggak pernah ketemu sama ayahnya sejak kecil. Sengsara nggak punya ayah. Giliran anaknya sudah besar, ibunya sudah sukses, mau menikahkan, dendam, mantan istrinya dibunuh di depan anak-anak sekolahan itu. Naudzubillah min. Kenapa? Syahwatnya dituruti, jadi hilang akalnya, hilang agamanya juga. Kadang-kadang kalau syahwat dituruti, hati-hati ya, itu tunggangannya setan. Tunggangannya setan, jangan ngikutin. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhulan yan fatimi. Nafsu itu seperti bayi yang menyusu. Kalau bayi ini sudah waktunya disapih, kok nggak disapih-sapih, maka bayinya bakal nyusu terus sampai dewasa. Bayi kalau sudah umur 2 tahun harus disapih nggak? Harus kan? Ini kamu nih yang kecil-kecil masih nyusu ibunya nggak? Langsung kan begitu? Nggak mau lah. Paham ya? Kalau bapaknya masih nyusu kan begitu. Paham. Disapi umur 2 tahun, nggak mungkin. Kalau dibiarkan dia nyusu terus sampai dewasa loh nyusu, kan nggak enak, udah gede nyusu. Kan begitu, umurnya misalnya 17 tahun, kayak kamu ini. Nyari ibunya, ibu aus. Kasihan. Paham ya? Disedot dari bayi sampai 17 tahun, itu gimana bentuknya gitu loh. Kempes, paham? Wajib disape. Ya, wajib disape. Demikian juga nafsu itu kalau nggak disapih, dikontrol, nggak semua keinginannya dituruti. Ya, dia pingin enak-enak, disapih, jangan, ayo berjuang. Dia pingin jalan pintas, dia pingin kaya tapi pesugihan. Jalan pintas, dia pakai cara-cara yang sesat. Pelihara tuyul. Ayo kan? Tuyulnya disuruh kerja, anak kecil tuyul itu disuruh kerja, dia nggak kerja. Akhirnya nyolong duit banyak, tapi tahu nggak timbal baliknya apa? Permintaannya apa? Permintaan tuyul itu nyedot susu istrinya yang punya tuyul. Yang disedot itu bukan ASI tapi makanya istri-istri pemilik tuyul rata-rata kurus kering. Kenapa? Karena sering disedot sama
Tapi kamu jangan buruk sangka sama istri-istrinya orang yang kurus. Ya pelihara tuyul kan. Jangan. Kebetulan punya anak kecil gundul. Wah ini tuyulnya itu. Ya, itu namanya kamu buruk sangka. Ada lagi yang pakai cara-cara untuk memudahkan dia kawin, nikah, caranya pakai ilmu pelet. Enggak boleh, jangan. Bahaya. Ntar kalau udah sadar istrinya minta cerai, lihat dia. Karena dia pakai ilmu pelet. Atau kadang-kadang kalau kemasukan jin genderuwo, kamu tahu genderuwo nggak? Pernah lihat genderuwo? Kok tahu? Pernah lihat nggak? Coba ngaca kamu. Ya, genderuwo itu sukanya emosian. Marah-marah, dia mencari orang yang suka emosi juga. Itu diikutin sama genderuwo. Lama-lama masuk ke dalam badannya, akhirnya dia tambah parah ngamuk-ngamuknya. Emosinya juga. Hati-hati, yang suka marah-marah emosian. Nah, ini perlu dicurigai. Kayaknya anaknya genderuwo udah masuk. Ya. Ada juga bapak-bapak yang kemasukan genderuwo, akhirnya syahwatan. Genderuwo itu suka marah dan syahwat, suka sering memperkosa kuntilanak. Kamu dikasih tahu, nggak percaya? Nggak percaya kamu kan? Nggak percaya. Kuntilanak banyak yang laporan ke saya. Nah, makanya kadang-kadang kalau cowok itu kemasukan genderuwo, itu dia nggak cukup satu istri, nyari lagi. Ntar bosan dicerai, nyari lagi. Jadinya poliganti. Ya. Tapi kamu jangan suudon juga sama kiai yang isinya banyak. Ya genderuwo. Jangan. Itu sunnah dah. Alam ya. Begitu. Kuntilanak juga begitu. Kamu sering kelihatan kuntilanak nggak? Pernah lihat? Nggak pernah? Masa nggak pernah? Di mana? Di TV. Kamu kalau ngaca di cermin kan sering kelihatan kuntilanak. Ya, apalagi yang suka dandan tengah malam, ngaca tengah malam, kuntilanak itu. Karena kuntilanak tuh sukanya ngaca tengah malam. Ternyata aku cantik juga ya. Padahal jelek. Kenapa? Ada kuntilanaknya yang bisik-bisikin, kamu cantik, kamu cantik. Ya Allah. Gitu. Jadi kuntilanak itu sukanya itu kepada perempuan-perempuan yang merenung seorang diri. Bengong. Ya, bengong. Nggak dikirim sama orang tuanya lama, dia stres, akhirnya nongkrong di WC. Padahal di situ ada kuntilanak lagi berdiri, liatin kamu. Ya, target saya ini, ya, korban saya ini. Diikutin akhirnya. Jadinya kamu kalau ada apa-apa larinya ke WC. Kaburnya ke WC, curhat sama WC kamu. Paham ya? Hati-hati. Juga suka sama perempuan yang suka ngiri, iri hati. Lihat temennya bahagia dia nggak suka. Ini sifatnya kuntilanak. Ya, hati-hati, jangan begitu. Ntar disukain sama kuntilanak. Juga sukanya sedihnya itu berlebihan. Kamu kan sering dengar di TV-TV kuntilanak ketawa, ya kan? Gimana ketawanya? Ada juga.
Itu yang persis itu udah kemasukan kuti itu. Yang persis ketawanya barusan itu udah kemasukan kuti mungkin ya. Kamu ketawa kunti kok heboh? Biasanya dengar ketawa kunti langsung kabur takut. Ini malah ketawa kan? Begitu. Ketawanya tipis halus, tapi juga sering nangis. Seringnya nangis, makanya dia sering ponian. Ditutup mukanya, sukanya sedih, dia nggak mau diliatin kalau sedih. Ditutup. Itu ya, kuntinya masih punya harga diri. Kalau genderuwo ketawanya lebih besar lagi. Kamu ketawa-ketawa, habis ini nangis semua habis. Begitu ya, Masya Allah. Hati-hati. Makanya santri itu wajib mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, baca doa-doanya Nabi. Kenapa? Semua itu untuk melindungi kalian dari gangguan-gangguan seperti ini dan lain sebagainya, zahir dan batin. Begitu. Mau tidur baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana ahya wa rizqika. Gitu, kamu barik lana, lapar nanti makannya. Gitu. Masuk ke kamar mandi baca doa. Apa doanya? Allahumma ini minal khubusi wal khaba'is. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari apa? Dari godaan setan apa? Setan laki dan setan perempuan. Jadi setan itu ada laki, ada perempuan. Bencong ada nggak? Jadi bukan laki aja setan itu, ada perempuan juga. Kalau yang masuk itu laki-laki, yang godain setan perempuan. Kalau yang masuk perempuan, yang godain setan lah. Kalau yang bencong yang masuk, yang godain siapa? Yang godain kamu. Paham ya? Masya Allah. Baca doa itu hati-hati. Kenapa sih Pak Ustadz, Pak Kiai di pondok pesantren kok sering terjadi kesurupan? Kok bukan di bioskop aja atau di mall kesurupan massal gitu? Atau pas lagi main sepak bola kesurupan semua misalnya. Ya bolanya dimakan. Kenapa kok di pondok pesantren, di sekolahan yang sering kesurupan, kenapa Pak Ustadz? Apa berarti jangan mondok aja ya? Apa berarti jangan sekolah aja ya? Biar nggak kesurupan, begitu. Kenapa? Karena pondok pesantren itu bentengnya agama. Karena sekolahan itu adalah bentengnya pendidikan. Maka iblis nggak mau umatnya, keturunannya Nabi Adam menjadi orang yang soleh-soleha. Gimana caranya? Pondok itu digempur habis-habisan dengan berbagai macam cara. Sekolahan juga demikian, nggak mau iblis setan ini keturunan Nabi Adam jadi orang yang pinter, yang cerdas, yang beragama. Apalagi pondok pesantrennya ada sekolahan. Sebab itulah banyak terjadi kesurupan massal di sekolahan dan di pondok pesantren. Digempur caranya habis-habisan, entah itu lewat dukun yang nggak suka di sekeliling kamu, entah itu melalui orang-orang yang hasut sama kiainya. Nyerang kiainya nggak bisa, santrinya yang kena. Kenapa? Karena santrinya itu karakternya bermacam-macam, latar belakangnya juga bermacam-macam. Dan di pesantren nggak semuanya santriwati dan laki-laki itu
kuat mental. Nggak semuanya. Ada yang di sini dibuang sama orang tuanya karena bandel di rumah. Oh, yang ketawa itu. Yang ketawa itu yang dibuang itu. Ya kan? Ada yang di sini karena mantannya udah kawin duluan, dia lari ke pondok. Ya, gagal move on. Ya. Gitu. Nah, makanya kesurupan itu sering terjadi pada perempuan, kesurupan massal. Kenapa? Karena perempuan itu punya dua kelemahan. Lemah agamanya karena ada waktu libur, dan lemah mentalnya karena perempuan itu gampang galau. Perempuan itu pakai perasaan, dipuji sedikit udah jatuh cinta, diperhatiin sedikit udah seneng. Karena perempuan itu selalu ingin diperhatikan. Makanya nih saya kasih tips dan resep. Kamu itu kalau ingin jadi cari-cari jodoh, imam ya, suami yang top markotop sempurna bohir batin dunia akhirat, cari suami yang praktisi ruqyah. Kenapa? Air aja didoain, apalagi kamu. Iya, praktisi ruqyah luar biasa. Jin aja diperhatiin, apalagi kamu. Kamu nggak bisa ikut-ikut semprul. Ya Allah, paham ya? Udah sehat semua. Allah, begitu ya. Jadi jaga diri, jaga adab, jangan suka galau, jangan suka sedih berlebihan. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Apalagi urusan duniawi, jangan. Sedihnya itu urusan akhirat aja, itu obat membersihkan hati.